Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Farmasi C, ingin mempresentasikan tentang yang berjudul indera penciuman, yaitu hidung. Next. Anatomi hidung. Anatomi hidung merupakan organ penting yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari biasanya, dan hidung merupakan salah satu organ pelindung tubuh terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Hidung terdiri atas hidung luar dan hidung dalam. Hidung luar menonjol pada garis tengah di antara pipi dengan bibir atas. Struktur hidung luar dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu paling atas kubah tulang yang tak dapat digerakkan. Di bawahnya terdapat kubah kartilago yang sedikit dapat digerakkan, dan yang paling bawah adalah lobulus hidung yang mudah digerakkan. Bagian puncak hidung biasanya disebut apex. Agak ke atas dan belakang dari apex disebut batang hidung, dorsum nasi, yang berlanjut sampai ke pangkal hidung dan menyatu dengan dahi yang disebut columella membranosa. Mulai dari apex, yaitu di posterior, bagian tengah, pinggir, dan letak sebelah distal dari cartilagus septum. Selanjutnya, persyaratan pada hidung. Persyaratan pada hidung bagian depan dan atas rongga hidung mendapat persyaratan sensoris dan nervus ethmoidalis anterior yang merupakan cabang dari nervus nasociliaris yang berasal dari nervus ophthalmicus. Saraf sensoris untuk hidung terutama berasal dari cabang ophthalmicus dan cabang maxillaris nervus trigeminus. Cabang pertama, nervus trigeminus, yaitu nervus ophthalmicus, memberikan cabang nervus nasociliaris yang kemudian bercabang lagi menjadi nervus ethmoidalis anterior dan ethmoidalis posterior dan nervus infratrochlearis. Fisiologi hidung. Hidung berfungsi sebagai indera penghidung, menyiapkan udara inhalasi agar dapat digunakan paru serta fungsi filtrasi. Sebagai fungsi penghidung, hidung memiliki epitel olfaktorius berlapis semu yang berwarna kecoklatan. Hidung mempunyai 3 macam sel-sel syaraf, yaitu sel penunjang, sel basah, sel olfaktorius. Fungsi filtrasi, memanaskan dan melembabkan udara inspirasi, akan melindungi saluran nafas di bawahnya dari kerusakan. Partikel yang besarnya 5-6 mikrometer atau lebih 85-90% disaring dalam hidung. Dengan bantuan TMS, hidung dapat mencium berbagai macam bau karena dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang terdiri dari jutaan sel-sel pembau. Fungsi hidung. Sebagai jalan napas, udara masuk melalui nares anterior, lalu naik ke atas setinggi konka media dan kemudian turun ke bawah ke arah nasofaring, dan seterusnya. Pada ekspirasi terjadi hal sebaliknya. 2. Alat pengatur kondisi udara. Mukus pada hidung berfungsi untuk mengatur kondisi udara. 3. Menyaring udara. Mukus pada hidung berfungsi sebagai penyaring dan pelindung udara. Inspirasi dari debu dan bakteri bersama rambut hidung dan silia. 4. Sebagai indera penghidung, fungsi utama hidung adalah sebagai organ penghidung. Dilakukan oleh saraf olfaktorius. 5. Untuk resonansi suara. Fungsi sinus
paranasal antara lain sebagai pengatur kondisi udara sebagai penahan suhu, membantu keseimbangan kepala, membantu resonansi suara sebagai peredam perubahan tekanan udara, membantu produksi mukus dan sebagainya. Enam, turun membantu proses bicara. 7, refleks nasal. Apabila ada gangguan pada indera pembau, maka kita tidak dapat mengecap dengan baik. Ketika seseorang menderita sakit pilek, maka makanan terasa hambar rasanya dan ketika tidak dapat mencermati bau dengan baik. Inilah bukti bahwa antara organ pembau dengan pencium saling bekerja dengan baik. Aroma makanan yang berada di rongga dalam hidung tidak dapat tercium karena serabut saraf di situ tertutup oleh lendir pilek. Kita merasakan bau buah apel berbeda dengan jeruk dan pepaya karena adanya organ pembau. Mekanisme kerja penciuman atau pembau. Mekanisme kerja penciuman atau pembau, reseptor pembau adalah komoreseptor yang dirangsang oleh molekul-molekul larutan dalam cairan hidung. Reseptor pembau merupakan reseptor jauh atau telereseptor karena lintasan pembau tidak memiliki hubungan dalam talamus dan tidak terdapat di daerah proyeksi pada neokorteks penciuman. Membran olfaktoria terletak pada bagian superior rongga hidung. Di bagian medikal, ia melipat ke atas konkana superior dan bahkan ada yang berada di konka media. Pada setiap rongga hidung, membrana olfaktoria mempunyai luas permukaan 2,4 cm. Gangguan pada penciuman atau pembau. Yang pertama, ada salesma atau cold dan influenza atau flu. Influenza adalah kondisi alat pernapasan yang terinfeksi virus. Yang kedua, ada hidung tersumbat dan pilek, alergi atau salesma bisa menjadi penyebab hidung tersumbat atau pilek. Yang ketiga, gangguan sinus atau penyakit sinusitis. Sinusitis atau peradangan sinus terjadi pada rongga-rongga dalam tulang yang berhubungan dengan rongga hidung. Yang keempat, ada deviated septum, yaitu lubang hidung dipisahkan oleh sebuah sekat yang disebut septum. Yang kelima, rinitis, pembengkakan dan peradangan pada jaringan lendir. Inilah yang disebut rinitis. Yang keenam, ada polip. Anda pasti sudah tahu atau familiar dengan ini. Polip adalah jaringan berlebih yang tumbuh di dalam hidung. Yang ketujuh, ada anosmia. Anosmia, penyakit ini yang menyebabkan penderitanya kehilangan rasa bau. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.